warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang aliran melalui saluran terbuka. Langsung saja ke latar belakang yang dimana aliran air dalam saluran bisa berupa aliran saluran terbuka atau aliran dalam pipa. Kedua tipe aliran ini memiliki prinsip yang sangat berbeda. Aliran dalam saluran terbuka memiliki permukaan bebas yang terpapar udara, meskipun berada dalam saluran tertutup karena adanya permukaan bebas. Analisis aliran dalam saluran terbuka lebih rumit dibandingkan dengan analisis aliran dalam pipa. Biasanya, analisis aliran saluran terbuka melibatkan penggunaan persamaan-persamaan empiris. Untuk melakukan analisis pada aliran ini, digunakan 3 persamaan konservasi, yaitu persamaan konservasi massa, energi, dan momentum. Yang pertama itu ada persamaan konservasi massa. Hukum kekekalan massa pada suatu pias tertentu menyatakan bahwa aliran bersih pada suatu pias akan sama dengan perubahan tampungan yang terjadi di dalam pias tersebut. Dapat dilihat pada gambar yang merupakan diagram skematis yang umum digunakan dalam hidrologi atau ilmu tanah untuk menggambarkan aliran air dalam suatu sistem. Secara spesifik, diagram ini kemungkinan besar mempresentasikan sebuah elemen volume tanah atau segmen saluran yang digunakan dalam aliran air. Yang pertama itu ada pot 1-1, yang merupakan penampang melintang dari elemen volume tanah atau segmen saluran yang sedang diamati. Yang kedua ada Qui inflow dan Qui outflow yang menunjukkan laju aliran masuk dan keluar dari elemen volume. Aliran ini bisa berupa air hujan, aliran permukaan, atau aliran bawah permukaan. Selanjutnya itu ada Qui yang merupakan aliran di dalam elemen volume. Selanjutnya ada I, kemungkinan besar mewakili gradien hidrolik yang merupakan ukuran kemiringan permukaan air tanah atau permukaan dalam saluran. Diagram ini dapat menyederhanakan proses aliran air dalam suatu sistem menjadi sebuah elemen volume dengan menganalisis hubungan antara inflow, outflow, dan variabel-variabel lainnya seperti gradien hidrolik dan luas penampang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Rahmat. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya, di mana membahas tentang persamaan konservasi massa. Aliran yang masuk ke dalam pias atau Qui inflow akan dinyatakan sebagai Qui dikurang do Qui per do X dikali dengan delta X per 2, di mana Qui adalah laju aliran massa pada suatu titik tertentu X di sepanjang pias tersebut. Do Qui per do X adalah turunan parsial dari laju aliran Qui terhadap posisi X. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan laju aliran massa Qui ketika bergerak sepanjang arah X. Jika do Qui per do X bernilai positif, berarti laju aliran meningkat seiring bertambahnya X. Jika negatif, berarti menurun. Sedangkan delta X per 2 adalah jarak kecil setengah dari panjang pias di sepanjang sumbu X. Dengan mengalikan do Qui per do X dengan delta X per 2, kita mendapatkan perubahan kecil dalam laju aliran massa antara titik X dan titik di sebelah kiri pias, yaitu di X kurang delta X per 2. Rumus ini merupakan pendekatan untuk menghitung laju aliran massa fluida yang masuk ke suatu area kecil di sepanjang sumbu X, misalnya pada sebuah pias. Kemudian, sedangkan aliran yang keluar pada pias Qui outflow dinyatakan sebagai Qui ditambah do Qui per do X dikalikan dengan delta X per 2, yang dimana Qui juga adalah laju aliran massa pada suatu titik tertentu di X di sepanjang pias tersebut. Do Qui per do X adalah turunan parsial dari laju aliran Qui terhadap posisi X yang menunjukkan perubahan laju aliran sepanjang arah X. Jika nilai ini positif, laju aliran bertambah ke arah kanan. Jika negatif, laju aliran berkurang.
Delta X per 2 adalah setengah panjang dari interval kecil delta X di sepanjang sumbu X. Dengan menambahkan do Q per do X dikali dengan delta X per 2 ke Q, kita mendapatkan perkiraan laju aliran massa pada posisi X tambah delta X per 2, yaitu di ujung kanan pias. Ini adalah aliran massa yang keluar dari pias tersebut. Steady atau tunak yang memiliki penampang saluran tetap sepanjang waktu atau continuous steady flow, maka hasil dari integrasi di atas akan mendapatkan Q sama dengan konstan. Mengapa konstan? Laju aliran Q dikatakan konstan ketika laju aliran massa tidak berubah terhadap posisi atau waktu. Jika Q tidak berubah sepanjang posisi X, maka do Q per do X sama dengan 0. Jika Q tidak berubah seiring waktu, maka do Q per dt sama dengan 0. Jika Q konstan terhadap posisi dan waktu, maka aliran massa bersifat steady, yang sering diasumsikan dalam analisis sederhana aliran fluida. Oke, tadi kita membahas tentang persamaan konservasi massa. Nah, sekarang saya akan membahas tentang persamaan konservasi energi. Energi yang ada pada tiap satuan berat dari aliran air pada saluran terbuka terdiri dari 3 bentuk dasar, yaitu energi kinetik, energi tekanan, dan energi elevasi di atas garis datum. Dari ketiga bentuk dasar energi tersebut akan didapatkan persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa konservasi energi merupakan bentuk persamaan energi untuk aliran tanpa geseran dasar. Persamaan Bernoulli dapat ditulis sebagai berikut pada persamaan di bawah ini, yang mana P per rho dikali G ditambah Z ditambah U kuadrat per 2G sama dengan konstan, di mana P adalah tinggi tekanan di suatu titik, Z adalah ketinggian titik di atas datum, rho adalah massa jenis fluida, G adalah kecepatan gravitasi, U adalah kecepatan aliran fluida pada titik tersebut. Pada P per rho dikali G itu adalah energi tekanan. Bagian ini menunjukkan tekanan di titik tersebut yang memberikan kontribusi pada energi total. Sedangkan pada Z itu adalah energi elevasi yang menunjukkan ketinggian titik dari referensi gravitasi. Semakin tinggi suatu titik, semakin besar energi potensialnya. Dan kemudian U kuadrat per 2G itu adalah energi kinetik yang menunjukkan energi yang terkait dengan kecepatan fluida. Semakin cepat fluida mengalir, semakin besar energi kinetiknya. Persamaan Bernoulli ini menyatakan bahwa untuk aliran fluida ideal, total energi mekanik per satuan berat pada setiap titik di sepanjang garis arus adalah konstan. Hal ini didasarkan pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi total dalam sistem tertutup tetap konstan. Menurut hukum kekekalan energi, jumlah ketiga energi ini tetap konstan sepanjang lintasan aliran fluida selama tidak ada energi yang hilang, misalnya akibat gesekan atau ditambahkan, misalnya dengan pompa. Maka dalam situasi seperti itu, total energi mekanik per satuan berat tetap sama atau konstan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian saya akan lanjutkan pembahasan terkait dengan persamaan konversi energi. Oke, dalam slide ini ada gambar yang menunjukkan terkait dengan proses dari menggambarkan aliran air dalam suatu saluran terbuka. Ya. Baru kita perhatikan bahwasanya elemen-elemen penting dalam gambar, yakni yang pertama ada penampang saluran, di mana bagian saluran yang diamati ditunjukkan dengan garis vertikal. Kemudian permukaan air, garis batas antara air dan udara di dalam saluran. Kemudian ada dasar saluran, bagian bawah saluran yang menjadi acuan untuk pengukuran kedalaman air. Kemudian ada garis datum, yakni garis horizontal yang digunakan sebagai referensi untuk pengukuran ketinggian. Kemudian ada F1 dan F2, di mana sebagai gaya-gaya yang bekerja pada aliran air.
Kemudian ada Y1 dan Y2. Ini menandakan kedalaman aliran air pada penampang 1 dan 2. Kemudian ada Z1 dan Z2, ini menandakan ketinggian dasar saluran pada penampang 1 dan 2 terhadap garis datum. Kemudian ada U1 dan U2, V1 dan V2, ini menandakan kecepatan aliran air pada penampang 1 dan 2. Kemudian ada E1, ini sebagai kehilangan energi akibat gesekan dan perubahan bentuk saluran. Kemudian persamaan energi spesifik. Persamaan yang ditunjukkan dalam slide ini yakni E sama dengan Y tambah A dikali dengan Q pangkat 2 per 2 dikali G dikali A pangkat 2. Persamaan ini adalah persamaan energi spesifik. Persamaan ini menyatakan bahwa jumlah energi total pada suatu penampang saluran adalah konstan. Energi total ini terdiri dari yang pertama energi potensial, energi yang dimiliki air karena ketinggiannya dari garis datum, kemudian ada energi kinetik, yakni energi yang dimiliki air karena gerakannya, kemudian adalah terakhir ada kehilangan energi yang hilang akibat gesekan dan perubahan bentuk saluran. Kemudian ada persamaan energi spesifik dapat ditulis sebagai Y1 tambah Z1 tambah V1 pangkat 2 per 2 kali G sama dengan Y2 tambah Z2 tambah V2 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali G 2G ditambah E1, dimana untuk Y1 tambah Z1 itu adalah energi potensial pada penampang 1, kemudian V1 pangkat 2 per 2G itu adalah energi kinetik pada penampang 1, kemudian ada Y2 tambah Z2 itu adalah energi potensial pada penampang 2, kemudian V2 pangkat 2 dibagi 2G itu sebagai energi kinetik pada penampang 2, kemudian E1 yakni sebagai kehilangan energi antara penampang 1 dan 2. Persamaan ini menunjukkan bahwa ketika air mengalir dari satu penampang ke penampang lain, total energi yang dimiliki air akan berkurang disebabkan akibat kehilangan energi dari gesekan dan perubahan bentuk saluran. Namun, jumlah energi potensial dan kinetik pada setiap penampang akan berubah sedemikian rupa sehingga total energi tetap konstan. Penerapan persamaan ini sangat berguna dalam analisis aliran air dalam saluran. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran, menganalisis perubahan bentuk saluran, merancang saluran. Oke, slide selanjutnya saya akan membahas terkait dengan persamaan konservasi momentum. Ya, pada slide ini membahas tentang persamaan konservasi momentum dalam aliran fluida. Persamaan ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam mekanika fluida yang sangat berguna dalam menganalisis berbagai fenomena aliran, terutama pada kondisi yang kompleks atau ketika kehilangan energi yang sulit ditentukan. Persamaan momentum yang ditampilkan pada slide ini menyatakan bahwa perubahan momentum suatu fluida dalam suatu sistem sama dengan jumlah gaya-gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Ini merupakan aplikasi dari hukum Newton kedua pada fluida yang bergerak. Secara matematis, persamaan momentum dapat ditulis sebagai B dikali beta dikali W dikali Q dikali V dibagi dengan G, di mana beta sebagai koefisien koreksi untuk memperhitungkan distribusi kecepatan yang tidak seragam dalam penampang aliran, di mana bernilai antara 1 hingga 1,1. Kemudian ada W sebagai lebar penampang aliran, satuannya meter. Kemudian ada Q sebagai debit aliran, satuannya meter kubik per second. Kemudian ada V sebagai kecepatan rata-rata aliran, satuannya meter per second. Kemudian ada G percepatan gravitasi, satuannya meter per second pangkat 2. Secara matematis juga persamaan yang ditampilkan itu bentuk lainnya itu yakni sigma F sama dengan P rho dikali Q dikali dengan V2 dikurang V1. Kemudian penerapan persamaan konservasi momentum ini memiliki banyak aplikasi di dalam bidang teknik sipil, terutama dalam hidrolika
yang menganalisis gaya yang bekerja pada bendungan, pintu air, dan struktur hidrolik lainnya. Kemudian ada mekatronika fluida, yang dimana mendesain pompa, turbin, dan peralatan fluida lainnya. Kemudian ada aerodinamika, yang menganalisis gaya yang bekerja pada pesawat terbang dan benda bergerak lainnya di udara. Jadi, persamaan konservasi momentum merupakan alat yang sangat penting dalam analisis aliran fluida. Dengan memahami persamaan ini, kita dapat menganalisis berbagai fenomena aliran yang terjadi di sekitar kita, mulai dari aliran air dalam pipa hingga aliran udara di sekitar pesawat terbang. Selanjutnya, terdapat gambar aplikasi dari prinsip momentum. Persamaan momentum berdasarkan hukum Newton II yang menyatakan bahwa besarnya perubahan momentum pada suatu bias aliran adalah sama dengan besarnya resultan gaya-gaya yang bekerja pada bias tersebut. Rumusan perubahan momentum persatuan waktu pada saluran dengan kemiringan besar yaitu Q kali W per G kali beta 2 kali V2 kurang beta 1 kali V1 sama dengan P1 kurang P2 tambah W sin theta kurang FF, di mana P adalah resultan tekanan, W adalah berat air, dan FF adalah jumlah gaya luar dari gesekan dan tahanan yang bekerja di sepanjang bidang kontak antara air dan saluran. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu aliran terbuka merupakan konsep penting dalam mekanika fluida yang merujuk pada sistem di mana fluida mengalir masuk dan keluar dari suatu ruang atau volume tertentu seperti pada saluran sungai, kanal, atau pipa terbuka. Dalam aliran terbuka, terjadi pertukaran massa antara sistem dan lingkungannya, dan hal ini sesuai dengan prinsip kekekalan massa yang menyatakan bahwa jumlah fluida yang masuk harus seimbang dengan yang keluar. Prinsip Bernoulli sering diterapkan untuk menganalisis aliran terbuka, terutama untuk menghitung energi total dalam bentuk tekanan, kecepatan, dan ketinggian sepanjang jalur aliran. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.